Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola. Sahabat bola mania, salam jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Hanya berselang 5 bulan, 2 gelar impian Indonesia melayang. Januari 2022 lalu, ambisi mengangkat Piala AFF untuk pertama kali gagal. Semalam, Kamis 19 Mei 2022, mimpi merengkuh medali emas sepak bola SEA Games kembali sirna. Lagi-lagi, taktik ular kobra Thailand telah melumat tim Garuda untuk menoreh sejarah emas. Bagai serangan ular kobra yang mematuk saat mangsanya lengah, tim Gajah Perang menggilas pasukan Sinteyong 4-1 di laga final Piala AFF Januari lalu. 4-2-3-1 worked for them because it allows Ricky Kambuaya to have sort of that license to roam. Here's Philip Roller. Chanate! Oh, what a start! Solid, isn't it? From the makeshift centre-back today. Wirata up the other end. Here comes Superchok. He's steaming in. Cuts inside Okapag. It's still Superchok. He goes back to Chanate. Goal number 2! Still Superchok. He goes back to Chanate. Here's Chanatip, quick ball into Superchai. Now Roller. Look at that, they just will, and that is an excellent goal. Interchange of passes between the two of them. Lovely bit of work here from Superchok. He's still going. Now Borden Pala. Oh, that was almost. He gets a return ball. Tirison slips that through. Superchok. On the volley! And that... Warachit. Borden Pala! Oh, another fantastic goal for Thailand! Semalam, taktik ala ular kobra kembali menerjang Laskar Merah Putih 1-0 di laga semifinal sepak bola SEA Games. Seperti saya singgung dalam video sebelumnya, pelatih Sinteyong akhirnya mengalami sendiri bagaimana timnas Indonesia kerap down dan takut jika melawan tim kuat di ASEAN maupun Asia, sehingga tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Bukan hanya menyerah kalah, emosi tim Garuda pun terpancing oleh taktik ular kobra tanpa bola oleh pemain-pemain Thailand. Ricky Kambuaya, Firza, Rahmat Irianto pun dihukum kartu merah, sehingga Indonesia bakal tampil pincang saat perebutan medali perunggu melawan Malaysia. Một không cho u hai ba Thái Lan cực kỳ đẳng cấp. Những tình huống phối hợp ăn ý và sau đó là một pha xử lý cực Tim Gajah Putih benar-benar menjadi momok bagi Indonesia dan juga bagi 10 negara ASEAN lainnya. Mengapa Thailand begitu ditakuti di kawasan ini, bahkan disegani dalam kompetisi level Asia? Sahabat bola mania, sepak bola adalah budaya populer multidimensi. Ia tidak berdiri di ruang kosong. Ia dibangun dan dipengaruhi ekosistem atau lingkungan yang mengitarinya. Jadi untuk memahami kekuatan sepak bola Thailand, kita perlu memahami aspek-aspek yang membentuk dan menopangnya. Saya mencatat ada 10 faktor atau elemen sepak bola dan non-sepak bola di balik kehebatan tim nasional negeri Gajah Putih itu. Aspek sepak bola. Yang pertama, filosofi dan gaya bermain Thailand. Sepintas, kalau kita melihat permainan tim nasional Thailand,
itu tidak berbeda jauh dengan Jepang atau tim-tim Eropa. Bermain cepat, tetapi para pemain Thailand memiliki daya gedut ataupun eksplosivitas. Dan mereka bermain seperti sangat enjoy, tactically. Para pemain Thailand, kalau kita lihat, berani memegang bola, bermain 1-2 di antara beberapa lawan. Mereka begitu menikmati permainan. Mereka begitu percaya diri, tidak berasa gerusu. Dan mereka memang bermain dalam organisasi yang sangat rapi. Aspek sepak bola yang kedua, bahwa para pemain Thailand terlihat sekali memiliki pengetahuan teknik dan taktik sepak bola modern. Selain mereka bermain dengan tempo cepat, dengan bola-bola yang cepat, baik pergerakan pemain maupun aliran bola, mereka juga melakukan pressing yang sangat ketat, dan dalam permainan unit, entah 3 lawan 3, 5 lawan 5, ataupun secara keseluruhan, mereka terlihat sekali sangat terorganisir. Kombinasi antara man to man dan zonal marking sangat baik. Dan fisik pemain Thailand sangat kuat. Mereka berani duel. Bukan hanya bola atas, mereka juga berani tackling. Mereka berani kick the ball, memegang bola, karena mereka percaya diri. Mereka punya kekuatan fisik yang baik. Gaya bermain, sistem bermain, teknik bermain gaya Eropa inilah salah satu sebab mengapa klub-klub elit Eropa dalam tur setiap musimnya ke Asia Tenggara memilih Thailand, berikutnya baru Singapura atau Malaysia. Aspek sepak bola yang ketiga, bahwa pengelolaan atau pembinaan sepak bola Thailand mulai dari grassroots dan youth development, pembinaan pemain mudanya, sangat baik. Mereka memiliki program emas 2026, yaitu program yang fokus agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka memulainya tahun 2016 dengan cara mengintegrasikan seluruh stakeholders, federasi, pengelola liga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga supporter, klub amatir, media, sponsor. Ini dilibatkan dalam sebuah sinergitas yang sangat baik dengan satu goals, satu tujuan, yaitu menaikkan level sepak bola Thailand agar memiliki kualitas yang cukup untuk bisa menembus Piala Dunia 2026. Strategi mereka ada 3. Mereka menerapkan standar teknik, taktik, mental profesional standar Eropa kepada para pemain mulai dari grassroots dan pemain usia muda. Lalu mereka menyediakan festival dan kompetisi berjenjang yang teratur, rutin. Mulai dari kelompok usia 8 tahun, under 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dan 19 tahun. Dan mereka tidak memaksakan untuk melakukan kompetisi secara nasional. Mereka menerapkannya secara lokal. Tetapi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta terlibat dalam pengelolaan kompetisi di tingkat lokal. Tetapi mereka melaksanakannya dengan sangat baik. Dengan demikian, maka rekrutmen mulai dari grassroots dan youth development tidak hanya berpusat di kota-kota yang mempunyai fasilitas seperti halnya di Indonesia. Umumnya di Indonesia, sekolah sepak bola atau akademi sepak bola adanya di kota-kota. Dengan melakukannya secara desentralisasi di setiap kota, kabupaten, kecamatan, dan secara masif dengan pelatih-pelatih standar AFC, maka pembinaan pemain-pemain muda tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga merata sampai ke desa-desa. Jadi bakat yang ada di daerah-daerah, di desa-desa, terdeteksi dan terbina dengan baik. Aspek sepak bola yang keempat, soal industri sepak bola. Thailand Premier League adalah yang terbaik
di Asia Tenggara. Nilai pasar Liga Profesional Thailand menembus angka 1 triliun rupiah dan menduduki peringkat ke-9 di Asia. Nilai pasar Liga BRI, Liga 1 Indonesia, juga menembus angka 1 triliun. Namun, posisi Liga 1 Indonesia ada di peringkat ke-26 Asia. Kita bisa lihat perbedaan di situ. Peringkat 9 Thailand, Indonesia peringkat ke-26 Asia. Kualitas kompetisi profesional yang baik berujung pada lahirnya pemain-pemain tim nasional yang juga berkualitas. Tentu ditopang oleh pembinaan dari usia muda yang juga berkualitas. Kalau kita lihat indikatornya, misalnya nilai pasar tim nasional Thailand pasca Piala AFF 2021 lalu mencapai 174 miliar rupiah. Sedangkan tim nasional Indonesia yang saat itu menduduki peringkat kedua atau runner up mencapai 110 miliar. Jadi antara liga dan tim nasional terlihat perbedaan, bahwa nilai pasar tim nasional kita 110 miliar, sedangkan Thailand 174 miliar. Aspek sepak bola yang kelima, bahwa secara fisiologi dan psikologi, pemain Thailand tampak sekali memiliki fisik dan mental yang kuat. Kalau kita lihat di Piala AFF ataupun di SEA Games ini, pemain-pemain Thailand rata-rata tinggi, di atas 175-180-an cm. Fisik mereka kuat dan mental mereka juga kokoh. Mereka begitu percaya diri setiap kali berduel, ketika mendapat tekanan ataupun kadang mereka tertinggal sekalipun, mereka tidak panik, mereka tidak merasa gerusu. Mereka begitu percaya diri. Sekarang kita lihat aspek non sepak bola. Pertama, soal budaya dan filosofi hidup orang-orang Thailand. 90% penduduk Thailand beragama Buddha. Dan kalau kita ingin memahami mentalitas, psikologi, budaya dari pemain-pemain Thailand di atas lapangan, kita perlu memahami juga filosofi dan budaya yang membentuk mereka. Sebagai penganut agama Buddha, mereka memiliki apa yang disebut jalan mulia berunsur 8 atau 8 jalan kebenaran yang meliputi kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. Dan gajah putih adalah simbol kerajaan atau negara karena terkait dengan sejarah kelahiran Sang Buddha dan selaras dengan filosofi hidup masyarakat Thailand yang mengagumi kekuatan, daya tahan, seperti halnya sosok gajah putih. Mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mungkin begitu kita bisa melukiskan kekuatan fisik pemain-pemain Thailand, karena ada kekuatan jiwa, psikologi, mentalitas dalam diri mereka. Salah satu contoh budaya Thailand yang penting dan menarik adalah bahwa di Thailand orang-orang itu sangat disiplin dengan budaya antri. Tidak berbeda dengan di Jepang. Budaya antri mereka sangat rapi ketika antri, entah di halte bus, di pertokoan, dan seterusnya. Budaya antri ini menggambarkan simbol dari disiplin, respek terhadap sesama, dan juga menghargai proses. Aspek non sepak bola kedua yang juga menarik untuk dicermati ialah bahwa bangsa Thailand memiliki nasionalisme yang khas. Mereka memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap negaranya, karena bangsa ini tidak pernah dijajah sepanjang sejarah. Mereka merasa bangga tidak pernah dijajah, dan bahkan dalam sejarah ketika negara-negara Asia Tenggara, Belanda menjajah Indonesia, kemudian ada Inggris di Malaysia, ada persaingan Inggris dan Prancis di kawasan Asia Tenggara, Thailand tidak tersentuh. Rasa bangga ini berpengaruh pada gaya hidup
orang-orang Thailand. Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa pada saat negara-negara Asia Tenggara yang lain dijajah, kerajaan Thailand, Raja Thailand itu mampu beradaptasi dengan gaya hidup orang-orang Barat. Karena memang saat itu negara Thailand menjadi penyangga antara daerah jajahan Prancis dan Inggris. Dan Raja Thailand mampu untuk menjaga keseimbangan antara dua negara ini. Tetapi pada saat yang sama, Raja Thailand mampu beradaptasi dengan budaya Inggris maupun Prancis. Nah, posisi mereka yang belum pernah dijajah menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi, kebanggaan. Dan ini berpengaruh dalam cara berpikir dan perilaku mereka. Dan tentu rasa kebanggaan kepada negaranya. Aspek non sepak bola yang ketiga yang menurut saya menarik untuk disimak, bahwa masyarakat Thailand memiliki tradisi atau budaya nasional yang disebut seni bela diri Muay Thai atau seni 8 tungkai. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa di Thailand terlibat dalam seni bela diri Muay Thai ini. Ada festival yang rutin dilakukan, karena memang ini ada kaitan juga dengan kepercayaan masyarakat tradisional Thailand. Dan seni bela diri Muay Thai ini sudah berdunia dengan organisasi dunianya bernama International Federation of Muay Thai Amateur yang berdiri tahun 1933 di Bangkok dan kini beranggotakan 128 negara. Apa yang menarik dari seni bela diri ini? Menariknya bahwa seni bela diri ini begitu mendunia karena memberikan banyak manfaat. Dan ini berdampak kepada atlet-atlet Thailand, dalam hal ini atlet sepak bola Thailand. Dalam berbagai literatur disebutkan Muay Thai ini memiliki banyak manfaat seperti menyehatkan jantung, menguatkan otot kaki, membuat gerakan menjadi fleksibel, kemudian mental kuat, percaya diri. Dan kalau tadi saya katakan di atas bahwa pesepak bola Thailand begitu tricky, tactically di lapangan, fisiknya kuat, ini tidak terlepas tentu dari budaya Muay Thai ini. Dan saya kira banyak atlet Thailand juga berprestasi, termasuk mungkin yang terbaik di Asia Tenggara, itu tidak terlepas dari kekuatan fisik dan mental mereka. Aspek non sepak bola yang keempat yaitu terkait dengan kemajuan perekonomian. Harus diakui bahwa kemajuan ekonomi Thailand lebih baik dibanding Indonesia. Data menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Thailand sebesar 7.189 dolar Amerika atau 112 juta per orang setahun. Indonesia 3.890 dolar Amerika atau setara dengan 59,3 juta rupiah per orang setahun. Data itu jelas bahwa masyarakat Thailand lebih makmur ketimbang masyarakat Indonesia. Sebab pendapatan per kapita sama atau identik dengan daya beli masyarakat. Dan daya beli masyarakat berbanding lurus dengan kemajuan industri sepak bola Thailand. Dalam hal ini Liga Profesional Thailand. Sahabat bola mania, ulasan 10 elemen sepak bola dan non sepak bola di atas hanya sebuah upaya untuk menyoroti dan menggambarkan kekuatan sepak bola Thailand. Tidak bermaksud untuk mengagung-agungkan. Fahrudin dan kawan-kawan telah berjuang habis-habisan. Arsitek Sinteyong juga sudah mengeluarkan berbagai jurus. Kita harus menerima kenyataan. Mimpi meraih medali emas sepak bola SEA Games belum berujung. Mari kita merajut lagi mimpi itu hingga SEA Games 2024 mendatang.